Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Noviana Rahmawati dari jurusan Tadis Matematika kelas 1C akan memenuhi tugas UTS MK Ilmu Pendidikan Islam. Selamat menyimak. Untuk menjawab pertanyaan pertama, seberapa penting materi pendidikan Islam dalam kehidupannya? Dalam kehidupan, bahwa setiap manusia itu diatur oleh agama, dan memang sebuah keharusan seseorang memeluk agama, karena arti dari agama itu sendiri itu kan tidak, ya, agama itu kacau. Artinya orang yang memeluk agama berarti rapi, tidak kacau. Nah, perihal Islam juga bagian dari agama yang mengajarkan pemeluknya untuk rapi. Rapi dalam apa? Dalam kehidupan, dalam bermuamalah, bermasyarakat, sosial, politik, bahkan dalam beragama itu sendiri. Sekarang terhadap pendidikan, sebenarnya Islam itu adalah pendidikan. Ya, pendidikan kan artinya menurut bahasa usaha sadar, ya, usaha sadar untuk menciptakan sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi baik. Itu pendidikan. Inti dari pendidikan seperti itu. Nanti bisa dilihat pengertian pendidikan menurut para ahli. Ya. Adapun sekarang digabungkan pendidikan dengan Islam, disatu katakan menjadi pendidikan Islam. Seberapa penting? Ya, kalau bertanyanya kepada umat muslim, itu menjadi hal yang sangat urgen sekali, sangat penting. Kenapa? Karena sebagai umat Islam itu diatur kehidupannya oleh agama Islam itu sendiri. Nah, seseorang yang melaksanakan agama Islam dengan baik berarti dia telah melaksanakan pendidikan Islam dengan baik. Adapun macam-macam pendidikan kan banyak, ya, ada yang formal, informal, non formal. Nah, yang teteh-teteh yang adik-adik ini sekarang kuliah di akademisi itu salah satu pendidikan formal. Sebenarnya secara luas pendidikan itu tidak hanya duduk di dalam kelas, kursi, meja, buku, tidak. Jadi ada pendidikan non formal dan informal. Kalau non formal itu kan pendidikan di masyarakat. Kalau informal itu pendidikan di dalam keluarga. Jadi kita bertemu dengan orang tua, sopan kepada orang tua, sayang kepada adik, hormat kepada kakak, itu bagian dari pendidikan. Nah, yang dimaksud pendidikan Islam, pendidikan yang berdasarkan agama Islam. Tadi ada tuntunannya. Jadi kita berbuat baik kepada keluarga, tuntunannya apa? Quran dan hadis. Kita berbaik dalam kehidupan sosial, tuntunannya Quran dan hadis. Kita berpolitik, tuntunannya Quran dan hadis. Jadi kalau didasari oleh Quran dan hadis, itu disebut dengan pendidikan Islam. Karena dasar dari pendidikan Islam adalah Quran dan hadis. Adapun nanti pengembangannya, itu banyak sekali pengembangannya. Dari Quran dan hadis timbullah tafsir tentang menjelaskan Quran. Timbul lagi tentang tarikh, tentang sejarah. Timbul lagi nanti tentang tentang akidah. Timbul lagi tentang bagaimana cara beragama, syariat. Itu macam-macamnya banyak sekali. Nah, seberapa penting? Ya, sangat penting sekali. Karena umat Islam tidak bisa hidup di dunia kalau tanpa didasari oleh pendidikan Islam. Jadi, seberapa penting kalau ditanya, ya, nomor satu untuk melaksanakan kehidupan di dunia itu adalah harus sesuai dengan agama Islam. Kalau kita keluar, berarti kita bukan orang yang taat kepada agamanya. Yang kedua, ilmu apa saja yang tercakup dalam materi pendidikan Islam? Mungkin bahasa lainnya ruang lingkup pendidikan Islam, ya. Jadi pendidikan Islam itu, ilmu yang pertama itu tentang akidah. Akidah itu tentang keyakinan. Jadi jangan dulu bicara tentang cara sholat, cara ini kalau dasarnya itu belum dibahas. Pertama akidah.
Akidah itu dari bahasa Arab aqada yaqidu, artinya mengikat. Apa maksudnya? Maksudnya seorang hamba hatinya terikat oleh kepercayaannya kepada Allah untuk melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Yang kedua, setelah akidah itu ada ilmu syariat. Ilmu syariat itu untuk mengamalkan apa yang kita percayai. Kita percaya adanya Allah, syariatnya dengan sholat. Kita percaya Tapi nggak yang beli. ya, nanti satu ya. Percaya kepada Allah kita dengan sholat. Kita percaya bahwa kita hidup tidak sendiri dengan zakat, berbagi pada sesama manusia. Jadi akidah, syariat. Nanti ada lagi ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu adalah buah dari akidah dan syariat. Akidahnya baik, syariatnya baik, buahnya akhlak. Nanti dikembangkan lagi. Ada ilmu selain akidah, akhlak, syariat, ada lagi lebih tinggi lagi. Ya, ilmu tasawuf. Bagaimana seseorang tidak hanya menjalankan ibadahnya, rutinitas ritual, tapi juga dibalik itu kebermanfaatan dari ibadah itu. Tasawuf namanya, pensucian jiwa. Akidah, syariat, terus akhlak. Nah, itu materi-materi dalam pendidikan Islam. Termasuk juga ilmu tarikh. Ilmu tarikh itu ilmu sejarah. Jadi seorang belajar syariat Islam itu kan dari sejarah. Cara kita berwudu, kita nggak mungkin nemuin sendiri. Kita harus buka sejarah. Sejarahnya apa? Oh, dulu para sahabat sebelum sholat melaksanakan wudu atas perintah Rasul. Ilmu sejarah juga bagian dari ruang lingkup materi pendidikan Islam. Ya, kita syariat, akhlak, tarikh, sejarah. Selanjutnya, bagaimana cara agar para pelajar bisa memahami ya ilmu pendidikan agama Islam gitu ya, menerapkan. Nah, adapun caranya kita lihat dulu tadi pendidikan dibagi tiga kan, ada formal, non formal, informal. Kalau di dunia pendidikan atau di akademisi, berarti formal ya, itu caranya banyak sekali. Ada yang menggunakan cara-cara baru seperti metode-metode ceramah, metode diskusi, metode studi literatur, membaca kajian-kajian kitab ya, studi literatur. Juga banyak yang lainnya. Kalau di formal itu enak sekali, gampang lah pengembangannya. Adapun yang di luar akademisi memahaminya, mungkin di sini di formal ya, memahami untuk para siswa ya, bagaimana cara agar para pelajar bisa memahami dan menerapkan. Nah, pertama sekali itu harus dengan ilmu keteladanan. Ya, jadi jangan mengharap siswanya mau menerapkan pendidikan Islam kalau tidak dikasih contoh oleh gurunya. Kita sebagai guru, jadi sebelum menyampaikan materi ajar, itu kita harus sudah mengamalkan. Ya, jadi keteladanan. Pertama itu adalah keteladanan agar si siswa itu memahami. Kita berbicara panjang lebar, kalau kitanya sendiri nggak mengamalkan ajaran Islam, nggak akan dicontoh. Ya, jadi keteladanan itu kan, pengertian keteladanan adalah perintah tanpa kata-kata. Itu teladanan artinya. Setelah keteladanan, baru kita menyiapkan materi ajar. Apa yang akan kita ajarkan kepada peserta didik? Contoh, satu semester ini akan dibagi dua bagian, akidah dan akhlak. Kita pelajari dulu materinya. Nanti dibagi dalam satu semester. Contoh akidah dibagi 3 bulan. 3 bulan membahas tentang akidah. Dibagi menjadi seminggu sekali. Makin kecil makin kecil. Jadi dibuatkan i'dadnya. Kalau dalam dunia pendidikan namanya RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ada SK, ada KD-nya. Yaitu. Jadi harus sesuai dengan materi ajarnya. Teladanan, menyiapkan materi, terus cara menyampaikan. Cara menyampaikan itu penting sekali. Seorang guru itu bagaimana dapat dipahami oleh siswa, sebenarnya materinya sama aja.
Tapi cara menyampaikan ini yang harus dipelajari oleh seorang guru. Gimana caranya? Caranya masuk sekolah, masuk kelas, tidak langsung kepada materi. Tarik dulu kondisi siswa. Contoh di kelas itu anak-anak rame nih. Jangan dulu kasih pelajaran, nanti mereka brutal. Masuk dulu aja, anak-anak kita ada permainan dulu. Boleh diawali dengan permainan. Dan mungkin setelah permainan baru sedikit-sedikit masuk ke materi. Tapi jangan lebih dari 10 menit. Nanti kebablasan, malah lupa materinya. Itu ya beberapa langkahnya. Caranya jadi keteladanan, menyiapkan materi ajar, terus cara mengelola pengajaran di kelas. 3 cara itu. Metode apa saja yang dilakukan untuk menyampaikan materi pendidikan Islam? Metodenya tadi sudah disampaikan ya. Banyak sekali cara menyampaikan pendidikan Islam. Bisa pakai cara diskusi, studi literatur, metode ceramah seperti sekarang, menjelaskan, anak-anak merhatikan. Itu juga bagian dari metode. Banyak sekali metodenya. Studi literatur tergantung jenjang pendidikannya. Kalau SD nggak bisa studi literatur tuh, bukan nggak bisa ya, paling hasilnya 20%. Jadi lebih cocok kalau di anak-anak SD itu dengan metode ceramah. Nah kalau untuk tingkat SMA atau SMP bisa memakai metode diskusi. Dikasih materi silakan cari materinya atau dikelompokkan. Itu bisa di tingkat menengah atau atas. Ya tergantung dari jenjang pendidikannya. Apa manfaat dari materi pendidikan Islam? Banyak sekali manfaatnya. Ya, yang pertama mengetahui ajaran agama Islam itu sendiri. Yang kedua, ya setelah mengetahui mampu mengamalkan apa yang dipelajari. Yang ketiga, setelah mampu mengamalkan kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Jadi itu diantaranya manfaatnya. Ya, jadi selain kita mempelajari, mampu mengamalkan, dibalik itu semua berarti kita sedang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Itu mungkin kurang lebihnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Daniel yang telah menyampaikan pemaparannya. Mohon maaf dari saya apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.